Kau kehilangan konsentrasimu, Yang Mulia. Jika aku diizinkan, aku bisa menyebutnya ini sebagai kelengahanmu. Jangan bergerak. Satu kesalahan, pedang ini akan menembus hatimu. Aku telah mengarahkan pada sasaran yang sama. Aku tidak punya hati. Setiap makhluk hidup punya hati. Kalau tidak, aku tidak akan mau membunuh seseorang yang tidak hidup dalam arti sebenarnya. Ini pertama kali seseorang mampu mengalahkanku. Kau seorang prajurit yang sangat tangkas. Tapi kau juga bodoh. Kau tahu itu? Kau bisa saja membunuhku, tapi kau telah membiarkanku hidup. Tidak ada yang boleh membunuh orang yang tidak bersenjata. Seseorang tidak akan jadi kuat dengan membunuh orang lain. Ini pertama kali pedangku telah gagal, dan itu bukan kesalahanku. Tapi kecantikanmu lah yang harus kusalahkan. Kau pemanah yang mahir, tapi bertarung dengan pedang adalah seni yang berbeda. Kau sudah pernah lihat aku berlatih pedang dengan Ratu Joda. Seseorang telah memberitahukanmu bahwa aku pernah melihat Joda dan kau bertarung. Tidak ada yang memberitahuku tentang hal itu. Salah satu tindakanmu yang gagal membiarkan kau pergi. Apa kau juga ingin melakukan pertempuran pedang denganku? Orang yang membencimu lah yang ingin bertarung denganmu. Joda membencimu. Mereka yang mencintaimu tidak akan berpikir untuk bertempur. Aku senang sekali kau telah dilucuti oleh Joda dan kekalahanku dalam permainan catur telah terbalas. Kau salah. Yang benar dia sebagai lawan yang efisien dalam pertempuran pedang. Jika kau ingin mempermalukan seseorang, kau tidak harus memuji orang itu. Aku terus berusaha mempermalukannya, tapi setiap kali aku mengenalnya tentang kelebihan yang dimilikinya, aku ingin mengenal lebih dalam lagi tentang dirinya. Tidak peduli apa kelebihannya, dia tidak akan mampu berbuat apa-apa. Tentara bermain dengan senjata, tapi untuk ratu tidak. Kau harus ingat itu, Yang Mulia. Kau tidak merasa cemburu, kan? Kita perlu permainan cerdas yang bisa mengamankan tempat kita. Tidak peduli sebaik apa, Joda pandai bermain pedang. Dan itu adalah permainan antara emosi dan pemikiran. Oleh karena itu juga, Joda telah kehilangan permainan ini. Sejauh ini, aku memiliki kesalahpahaman yang sama tentangnya. Maksudmu? Maksudku, aku belum tahu tentang emosinya, tapi dia memang benar-benar cerdas. Kurasa kau sudah mulai menyukainya, Yang Mulia. Tidak semuanya.
Aku ingin menghancurkan harga dirinya yang belum bisa kulakukan. Bahkan setelah melucutinya, kau telah mengalahkannya. Dia telah kehilangan satu permainan, tapi kemenanganku belum lengkap. Setiap makhluk hidup punya hati. Kalau tidak, aku tidak akan mau membunuh seseorang yang tidak hidup dalam arti sebenarnya. Aku hanya ingin tahu emosi atau pemikiran yang menang. Kita terlambat untuk ibadah, Joda. Seharusnya kau tidak bersikeras untuk mengambil bungamu sendiri. Kau tidak akan makan apa-apa sebelum beribadah. Tidak masalah jika aku makan terlambat 1 hari, Moti. Selama melakukan ibadah, aku yakin Dewa Krishna tidak keberatan jika aku terlambat makan. Baiklah, silakan lakukan ibadahmu. Sementara itu aku akan membawakan makanan untukmu. Astaga, di mana seruling Dewa Krishna? Aku rasa bukan mencuri mentega. Ada anak nakal yang mencuri seruling hari ini. Aku menangkapmu, bocah nakal. Kau tidak bisa menangkapku. Aku masih bebas. Ayo tangkap aku. Ayo tangkap aku. Ayo, tangkap aku kalau kau bisa. Lariku sangat cepat kan? Aku akui bahwa kau berlari sangat cepat. Tolong jangan lari lagi. Aku akan mengajarimu bermain suling. Apa kau mau belajar? Iya. Tapi selesaikan dulu permainan kita. Ayo tangkap aku. Apa yang terjadi dengan Rahim? Apa yang terjadi? Jangan khawatir, Ratu Salimah. Dia baik-baik saja. Tadi dia berlari. Ibu kau sudah bilang berkali-kali jangan lari. Kau tidak pernah mendengarkan ibu. Bagaimana jika sesuatu terjadi padamu? Kenapa kau tidak dengarkan ibu? Ratu Salimah, siapa yang kau marahi? Dia hanya seorang anak, dia belum dewasa. Kau harusnya menyalahkan mereka yang bertindak bodoh meskipun sudah dewasa. Ratu Joda, kau perlu ikut denganku untuk menghadap Yang Mulia. Sekarang. Ini merupakan penghinaan untuk martabat ratu dan etika Mughal.
Bagaimana bisa kau melompat ke dalam air di depan banyak orang? Apa kau tidak menyadarinya? Ada tempat yang tepat untuk bermain dengan Rahim. Dia belum dewasa, tetapi kau tidak. Tapi Yang Mulia, Dengarkan aku belum selesai, Ratu Joda. Ratu Mughal perlu mengikuti kesopanan dan etika tertentu. Tapi kau selalu melanggar. Jadi lain kali, aku tidak ingin dengar lagi keluhanmu. Jika kau tidak dapat memahami etika Mughal, Ibu Maham yang akan menjelaskan padamu. Mohon tidak melanggar martabat Ratu Mughal lagi. kau memiliki sentuhan keadilan yang luar biasa. Kau mendengarkan saat ibumu berkata bahwa Rahim dan aku berada di kolam. Tapi baik kau maupun ibumu tidak merasa perlu untuk bertanya mengapa kami berada di sana. Apa yang ingin kau katakan? Apakah ibu berbohong? Kebenaran yang setengah-setengah lebih berbahaya daripada kebohongan, Yang Mulia. Ya, aku berada di kolam dengan Rahim. Tapi kami tidak bermain di sana. Kau bisa mempertimbangkan apakah ini pelanggaran etika Mughal untuk menyelamatkan seorang anak yang hampir tenggelam. Tapi itu rasa adalah tugasku sebagai seorang manusia. Ya Tuhan. Aku sudah membuat kesalahan yang besar, Yang Mulia. Ratu Joda benar-benar tepat. Kebenaran yang setengah memang lebih berbahaya daripada kebohongan. Ini adalah kesalahanku, Yang Mulia. Aku melihat, Yang Mulia, Ratu Joda masuk ke dalam air. Dia berada di depan semua orang dengan pakaian yang basah, Yang Mulia. Itu alasannya aku tidak bisa memikirkan apapun. Aku yang membawanya ke sini, jadi kau bisa menjelaskan padanya. Aku berharap bisa memahaminya. Apa yang kau katakan? Siapapun bisa salah, begitu juga denganmu. Tapi niatmu tidak salah. Kau melakukan ini untuk memastikan etika Mughal diikuti. Jangan mempermalukan aku dengan meminta maaf. Ratu Joda, aku ini Sultan. Tugasku untuk memastikan bahwa semuanya dalam rangka kebaikan keluarga istana kerajaan. Tugasku untuk mendengar semuanya, tapi aku tidak memperlakukan orang tidak adil. Aku senang bahwa kau menyelamatkan hidup Rahim. Aku ingin undur diri, Yang Mulia. Terima kasih telah mendengarkanku. Perhatian kepada semuanya. Kaisar Hindustan, keturunan dari Kekaisaran Mughal, Yang Mulia Raja Jalaluddin Muhammad sudah tiba di pengadilan khusus. Hidup Raja Jalaluddin Muhammad. Yang Mulia, sesuai perintahmu, Gubernur Sarifuddin memohon izinmu untuk menampilkan dirinya sebelum tuanku Yang Mulia. Dia kuizinkan. Assalamualaikum Yang Mulia. Sarifuddin, aku terkesan dengan perang dan taktikmu. Kau telah membuktikan efisiennya sebagai gubernur Mewat. Kau juga membuktikan keberanianmu dalam pertempuran di Amer. Jadi aku ingin kau memimpin pertempuran di Merta. Aku ingin kau menjadi gubernur Nagaur bergabung dengan Mewat. Aku juga ingin kau memperkuat kekaisaran Mughal. Juga di Merta. Bagaimana? Keinginanmu adalah perintah untukku. Sebelum kau pergi ke Merta, aku ingin kau kembali ke Amer dengan segala yang sudah kau ambil dari mereka. Mengerti apa yang kumaksud? Seperti yang kau perintahkan, Yang Mulia. Apa yang kau lakukan? Kenapa kau tidak biarkan aku masuk? Dia bukan hanya raja, tapi waliku juga. Tidak seorang pun diizinkan masuk ke sini. Hentikan aku kalau kau bisa. Apa itu? Hei, tunggu. Kau tidak boleh masuk. Aku harap kau mengikuti perintahku. Para tentara sedang diberikan pelatihan khusus untuk pertempuran di Merta. Begitu selesai, kau boleh pergi.
orang. Kenapa tidak denganku? Aku mohon maaf Yang Mulia. Kami sudah coba menghentikannya tapi... Hari-hari sudah berlalu sejak kau bertemu denganku. Aku ingin bertanya banyak hal padamu, tapi kau tidak punya waktu. Penjaga, tolong bawa dia pergi. Kami sedang bicara masalah penting di sini. Maafkan aku, karena tidak bisa menghabiskan waktu bersamamu. Itu sebabnya kau telah menjadi nakal. Aku pikir kita harus segera membicarakan masalah ini. Aku akan menghabiskan waktu denganmu malam ini. Terima kasih, jangan lupa janjimu. Sekarang aku mau ke ibu keduaku. Siapa itu? Dia istri barumu. Dia adalah teman baruku. Ibu kedua dan teman baru. Apa itu Joda? Aku rasa aku harus menghabiskan waktu dengan Rahim. Coba lihat, aku membelikan ini untukmu. Ini terlihat bagus untukmu. Kau akan terlihat seperti seorang pangeran. Kakakmu menyakitiku, dan kau menggosok garam pada lukaku. Apa kau bilang? Apa aku terlihat seperti seorang pangeran? Aku bukan pangeran, aku ini budak saudaramu. Aku hanya seorang gubernur. Apa statusku di kerajaan ini? Aku memenangkan pertempuran di Amer, itu juga ditambahkan ke daftar saudaramu. Saudaramu itu Raja Hindustan. Dan aku sudah diperintahkan untuk menarik pajak yang telah diberlakukan di Amer, dan itu kulakukan. Aku akan menjadi orang yang dipertaruhkan hidupku, dan aku membunuh orang-orang untuk menaklukkan Nagahur. Tetapi akan ditambahkan lagi ke daftar saudaramu. Kemudian dia akan memberikanku daerah yang paling kecil. Aku adik iparnya, tapi aku diperlakukan dengan cara yang sama seperti budak. Perhatian kepada semuanya. Kaisar Hindustan Yang Mulia Raja Jalaluddin Muhammad telah tiba di istana. Salam Yang Mulia, aku sudah bordir pakaian ini khusus untukmu. Silakan diterima. Abaikan itu, lihatlah ini, aku sudah jahit baju baru untukmu. Memakainya saat beristirahat, kau pasti merasa santai. Yang Mulia, silahkan, Pan. Yang Mulia, keluarlah dari ruangan ini. Kau telah berjanji untuk tidak. Lalu kenapa kau... Rahim, lepaskan tanganmu darinya. Kau akan menjadi seperti aku ketika kau tumbuh. Kau ingin bertemu aku, kan? Kau sudah menjadi sangat nakal. Jika bukan karena masih muda, kau pasti sudah dihukum karena menarik pakaian istriku. Hai, kemana Yang Mulia pergi? Aku rasa dia akan tinggal di harem. Dia kesini bukan untuk bertemu denganmu. Dia datang ke ruang Ratu Joda untuk Rahim. Dia sangat mengasihi anak-anak. Setiap kali Rahim bersama dengannya, dia tidak peduli tentang orang lain.
Kakakmu menyakitiku, dan kau menggosok garam pada lukaku. Aku seperti budak saudaramu, dan aku hanya seorang gubernur. Apa yang aku lakukan? Bagaimana bisa aku menampar adiknya raja? Aku membuatnya menangis. Jalal tidak akan pernah tega melihat adiknya menangis. Maafkan aku, Baksi Banu. Aku tidak tahu apa yang kulakukan. Baksi Banu, kau tahu bahwa aku sangat mencintaimu. Aku seharusnya tidak menamparmu. Aku membuat kesalahan besar dengan mengangkat tangan padamu. Semoga Allah menghukumku. Untuk mengobatimu dengan cara ini, aku rela menerima semua itu. Tidak. Tolong jangan katakan itu. Kau adalah suamiku. Dan kau memiliki hak atas diriku. Aku tidak layak karunia ini. Kenapa kau bilang seperti itu? Kau adalah segalanya untukku. Bantu aku. Gunakan bros yang kau miliki itu untuk menyembunyikan lukamu. Jangan khawatir. Ini hanya antara kau dan aku saja. Tidak ada seorang pun yang akan mengetahui apa yang terjadi hari ini pada kita. Kau harus bisa yakin bahwa Kak Jalal akan segera menghargaimu. Aku tidak ingin apresiasi Jalal ini karena aku ingin tahtanya. Dan aku menikahimu seorang janda sehingga aku bisa mengambil tahta Agra. Baksi Banu, maafkan aku karena kau kujadikan perantara yang aku gunakan untuk naik tahta Agra. Apa aku diberikan izin untuk masuk? Itu kau. Silakan masuk. Salam, Joda. Salam. Tapi kenapa kau kesini? Jika ada sesuatu, kau bisa mengutus orang, kan? Kenapa? Memangnya aku perlu alasan untuk bertemu denganmu? Tidak semuanya. Ayo silakan duduk. Aku membawakan hadiah untukmu. Ini adalah kerajinan dari negeriku. Itulah kenapa aku membawakannya untukmu. Saat aku pergi dari sini, aku sadar apapun dari tanah air kita itu sangat penting bagi perempuan. Oleh karena itu, aku memesan semua ini dari tanah airmu. Terima kasih banyak. Benar-benar penuh dengan sentuhan cinta. Apa kau baik-baik saja? Iya, aku baik-baik saja. Apa kau baik-baik saja? Aku bisa mengerti. Hal ini tidak mudah untuk memahami kakakku. Kau perlu waktu. Iya, semuanya akan membaik seiring dengan berjalannya waktu. Sedalam apapun luka, pasti akan sembuh. Jika kau tidak keberatan, aku mau menata ulang lagi kerudungmu. Nah, sekarang kau terlihat cantik. Tunggu ya, aku akan segera kembali. Ini untukmu. Jika kau bisa begitu khawatir tentang aku, maka ku berikan perhiasanku yang akan mengingatkan tentang keluargamu. Tidak peduli seberapa jauh pun kau dari kami. Terima kasih. Katakan padaku yang mulia, jawab pertanyaanku. Aku ulangi teka-tekinya. Ini menunjukkan apa yang kau tidak bisa lihat dari sebaliknya. Apa itu yang mulia? Sebuah cermin. Luar biasa. Izinkan aku mengajukan teka-teki. Baiklah. Terbuat dari logam dan sangat penting bagi kita. Kita tidak bisa mengunyahnya namun kita menggunakannya. Kedengarannya sangat aneh.
mudah, koin. Rahim, apa yang membawamu ke sini? Kita harus hentikan permainan ini di sini. Aku berjanji pada Rahim menghabiskan waktu bersamanya. Ayo Rahim, sekarang duduklah di samping Yang Mulia. Permainan apa yang kau inginkan? Aku ingin bermain permainan yang biasa aku mainkan dengan babakan. Yang Mulia, maafkan aku karena sudah mengganggumu. Biarkan aku membawa Rahim. Tidak, Ratu Salimah. Aku ingin bersama Rahim. Katakan padaku, permainan apa yang ingin kau mainkan? Kau harus memberiku naik kuda-kudaan seperti itu. Wah, aku memerintah seluruh kerajaan. Kau ingin aku memberimu naik kuda-kudaan? Kau harus memenuhi janjimu. Rukaya, bantu Rahim naikkan ke punggungku. Baiklah. Ayolah Rahim, sekarang kau bersiap-siap untuk naik. Ayo jalan, ayo jalan, ayo jalan. Kuda, ayo jalan. Tek, tak, tek, tak. Baik, cukup untuk hari ini. Segarkan dirimu sebelum waktu berikutnya. Aku ingin naik lagi. Aku minta maaf padamu karena Rahim sudah mengganggu Yang Mulia. Tidak, Ratu Salimah. Kan Baba orang yang membawa masalah bagiku. Aku hanya menikmati masa kanak-kanak dari Rahim. Aku ingin melakukan segalanya untuk dia, bahkan Baba melakukan juga untukku. Kan Baba adalah waliku. Sekarang, aku wali Rahim dan juga pelindungnya. Dia begitu istimewa bagiku. Terima kasih Yang Mulia. Kami akan segera pergi. Ayo sayang. Ya Tuhan, ketika kau akan memberkatiku dengan hadiah ini, kapan kau memberikan aku seorang anak? Tuhan telah memberkati aku dengan kehidupan pendek. Tapi aku tidak menyesali jika aku bisa menghabisi hidupku denganmu. Aku akan menghargai setiap saat. Indah sekali, Ratu Salimah. Itu sebuah puisi yang sangat indah. Ini bukan puisi, ini hanya ungkapan. Apapun itu, tapi puisi ini mengubah perspektifmu. Kau benar, Joda. Tidak peduli berapa lama kita akan hidup. Yang penting adalah bagaimana kita menjalani hidup dengan siapa pasangan hidup kita. Kadang-kadang aku teringat ayahnya Rahim. Akhir Bayi Ramkan. Bait ini ditulis olehnya. Tuhan telah memberkatiku dengan hidup yang pendek, tapi aku tidak menyesal. Aku bisa menghabiskan hidupku denganmu. Aku akan menghargai setiap saat. Kau tidak berarti begitu. Tentu saja ya. Setiap kali kau berada denganku, aku bersumpah. Semua rasa sakit dan masalah hidup pergi jauh dariku. Itu saja. Dia tidak bersamaku untuk waktu yang lama, tapi kenangan selalu bersamaku. Tapi Rahim ada bersamamu, bukan? Dia sangat menyayangimu. Rahim itu bukan anakku, Joda. Dia adalah anak dari istri terakhir Bayi Ramkan yang lain. Aku adalah ibu tirinya. Rahim anak yang sangat manis. Dia beruntung memiliki ayah seperti Bayi Ramkan dan wali seperti Yang Mulia. Yang Mulia sangat mencintai Rahim, sebanyak Bayi Ramkan mencintai Yang Mulia. Kau tahu, Yang Mulia tadi mengajak Rahim untuk main kuda-kudaan. Dia dihukum dengan hukuman penjara yang ketat. Aku ingin dia bisa menjadi contoh. Orang-orang harus belajar pelajaran dari mereka.
Jadi tidak ada yang berani menghina Sultan lagi. Sulit dipercaya. Yang Mulia memiliki sisi lembut untuk kepribadiannya. Aku ingat bahwa di pengadilan umum hari itu, seorang anak yang tidak berdosa yang orang tuanya dipenjara. Di sisi lain, ia disirami dengan kasih sayang. Dia sangat kebapaan. Kau sangat keliru, Ratu Joda. Anak berbicara tentang orang tua yang akan dibebaskan segera. Aku setuju bahwa sebagai seorang raja sewaktu-waktu ia perlu mengambil keputusan yang tegas. Tapi yang mulia adalah orang yang penuh cinta dan peduli pada orang lain. Aku telah merasakannya. Sikapnya kepada Rahim. Bukan hanya yang mulia, bahkan Ratu Rukaya sangat mencintai Rahim. Hari ini pertama kalinya aku melihat air mata mengalir dari mata Ratu Rukaya. Kau melihat air mata dari Ratu Rukaya? Iya, itu benar. Ratu Rukaya adalah seorang wanita. Setiap wanita memiliki perasaan keibuan. Waktu itu dia berusia 8-9 tahun ketika ia menikah dengan yang mulia. Apa kau bersedia untuk menikah? Bersedia. Apa kau bersedia untuk menikah? Bersedia. Mereka menghabiskan masa kecil mereka bersama-sama. Yang mulia dan Rukaya adalah teman-teman terdekat. Rukaya memiliki kebiasaan mengekspresikan hak-hak atas yang mulia. Dan ia memiliki kebiasaan mematuhi segala perkataannya. Tapi sayangnya, dia belum mampu memberikan hadiah yang paling berharga bagi yang mulia. Aku sedang bicara tentang ahli waris. Pak, suatu kehormatan kau bisa datang kemari. Perhatian kepada semuanya. Istri Kaisar Hindustan dari Raja Jalaluddin Muhammad, Ratu Joda telah tiba di tempat ini. Salam, Ibu. Apakah Ibu utusan untukku? Iya, silahkan duduk. Perhatian kepada semuanya. Kaisar Hindustan, keturunan dari Kekaisaran Mughal, Yang Mulia Raja Jalaluddin Muhammad telah tiba. Apakah utusan untukku? Iya, aku ingin pasangan pengantin baru diberkati oleh imam ini. Silahkan, Pak. Silahkan. Duduklah. Silahkan duduk. Ratu Hamidah, aku jamin Joda dan pernikahannya akan memegang tempat khusus dalam sejarah kerajaan Mughal. Dan secepatnya kerajaan Mughal akan memiliki ahli warisnya. Amin, amin. Pak, aku merasa sangat gembira setelah mendengar prediksimu. Aku ingin mengambil sumpah, aku akan pergi ke Ajmer Sharif dengan jalan kaki, sementara aku menunggu hari khusus. Aku juga akan kembali dengan jalan kaki. Maafkan aku, Ibu. Janganlah membuat pikiranmu terlalu serius.
Ini tidak baik untuk kesehatanmu di usia ini. Yang dikatakan Yang Mulia itu benar, Ibu. Tidak, Joda. Aku sudah bersumpah, jadi harus dilakukan. Aku tidak bisa menarik kembali perkataanku. Aku akan melakukan banyak hal sampai kita punya pewaris. Itu keputusan akhirku. Yang Mulia, Ratu Joda saat ini meminta untuk bertemu denganmu. Biarkan dia masuk. Baik, Yang Mulia. Katakan. Pertama-tama, aku minta maaf telah mengganggumu pada jam seperti ini. Namun aku tidak bisa menahan diriku. Aku benar-benar khawatir mengenai sumpah yang telah diambil oleh ibu. Ajmer itu sangat jauh dari Agra. Aku tahu dan aku mengerti. Jika kau memahaminya, mengapa aku dipaksa untuk menjelaskannya padamu lagi? Aku tidak ingin ibu jadi menderita karena kita, Yang Mulia. Tapi aku mencoba untuk melarangnya. Pertentanganmu itu tidak sekuat tekadnya. Mengapa tidak kau coba paksa? Agar ibu tidak nekat pergi berjalan kaki ke Ajmer, Yang Mulia. Jadi apa kau mau mengajariku? Bagaimana seharusnya aku berbicara dengan ibuku? Kau tidak dapat menjawab pertanyaan dengan pertanyaan lain. Sementara kau perlu menjawab pertanyaan. Bagaimana caramu untuk meyakinkan ibu agar tidak mengambil sumpahnya? Ini sulit. Tapi kita bisa mencobanya. Ada cara untuk menghentikan ibu pergi ke Amer dengan berjalan kaki. Tapi untuk itu aku membutuhkan bantuan. Bantuan apa? Aku berpura-pura mendukung ceritamu ketika orang tuamu berada di sini. Sekarang giliranmu. Kau harus membuat sandiwara untuk memuaskan ibuku. Sandiwara apa? Sebelumnya berjanjilah padaku bahwa kau tidak akan menolak. Jika kau benar-benar khawatir tentang ibu, kau harus membuat sandiwara, mengambil sumpah bahwa kau tidak akan menolak untuk melakukan hal ini. Ibu ingin aku memiliki ahli waris, itulah sebabnya.
Dia bersumpah pergi ke Asmiat Syarif dengan berjalan kaki. Jadi jika kau ingin dia tidak pergi, maka kau harus berpura-pura di depan semua orang bahwa saat ini kau sedang hamil.